Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian menyimpangnya mereka kaum Nabi Lut tersebut sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang belum pernah Allah hukum dengannya, dengan 4 hukuman sekaligus. Dengan 4 hukuman sekaligus. Kalau Nabi Nuh kaumnya ingkar, 1 hukuman cukup, dibanjir, didatangkan banjir bandang, sapu rata, selesai. Tapi khusus kaum Nabi Lut alaihissalam, karena mereka betul-betul melampaui batas, yang pertama mereka hukum, Allah hukum dengan 4 hukuman. Pertama, dibutakan matanya. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh malaikat yang menyerupai laki-laki yang tampan tentunya. Sebelumnya 2 malaikat tersebut menemui Ibrahim alaihissalam, pamannya Nabi Lut yang hidup semasa. Ya. Nabi Ibrahim di Irak, di Babilonia sana, sedangkan Nabi Lut ini di Syam, atau tepatnya kaum Sodom itu, yaitu sekarang ini di mana? Di mana? Al-Bahrul Mayyit. Di mana? Alhamdulillah jauh dari Singosari, dari Malang, alhamdulillah. Yaitu di Yordan atau di Urdun dengan bahasanya, fil Urdun, di Yordan. Nah, setelah pamit kepada Nabi Ibrahim, ngasih bocoran juga, ini saya mau datang ke keponaan Anda karena kaumnya sudah diperingati sekian lama, kami akan menimpakan azab kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menghalangi hal tersebut, ataupun karena keputusan datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kejadian tersebut bahwasanya Nabi Lut alaihissalam ketakutan menerima tamu yang demikian. Tamunya laki-laki, gagah-gagah dan tampan-tampan, wah, makanan yang lezat bagi kaumnya. Ya, na'udzubillah. Maka kemudian Nabi Lut alaihissalam memasukkan mereka, dikatakan dalam satu riwayat, ya, putri-putri Nabi Lut ini sedang mengambil air, kemudian melihat orang asing ini, lalu menyatakan atau seolah-olah menanyakan rumah Nabi Lut, yaitu rumah ayahandanya. Kemudian disuruh sembunyi dulu di tempat itu, disuruh menunggu sampai kemudian mereka mengabari hal itu kepada ayahandanya. Lalu Nabi Lut alaihissalam menunjuki mereka jalan selamat sampai masuk ke rumahnya, kemudian dikunci rumahnya. Bayangkan, kemudian dikunci rumahnya agar tidak bocor. Tapi subhanallah, ujian terbesar Nabi Lut adalah pengkhianatan istrinya. Pada akhir surat At-Tahrim, Allah menyatakan, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhula ad-dara
ma'ad dakhilin. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri dua nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Ya, keduanya berada di bawah kekuasaan dua orang yang soleh, yaitu dua orang nabi. Soleh bukan sembarang soleh, bukan Pak Soleh, tapi dua nabi yang soleh, Nuh dan Lut alaihissalam. Fakhanatahuma, kemudian sayang 1000 sayang, bahkan 1.000.000 sayang kalau bisa. Keduanya mengkhianati suami-suami mereka. Dikatakan, dan pengkhianatan di sini sekali lagi adalah pengkhianatan risalah, bukan pengkhianatan kehormatan atau pengkhianatan ranjang, tidak. Karena Allah menjaga ya, rumah tangga nabinya dari pengkhianatan kehormatan atau ranjang. Nah, kemudian ya, di sini istri Nabi Lut membocorkan kedatangan tamu istimewa ini kepada kaumnya. Subhanallah. Ketika saya membaca beberapa tafsir tentang upaya kaum Nabi Lut dan pemaksaan mereka terhadap nabinya untuk menyerahkan dua tamunya itu, subhanallah, dikatakan mereka sampai menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut untuk dibukakan, ya, untuk dibukakan pintu. Sampai-sampai juga Nabi Lut mengganjel pintunya itu. La ilaha illallah. Bisa kebayang. Namun yang datang ini bukan manusia biasa, bukan laki-laki biasa. Dua malaikat yang menyamar sebagai laki-laki. Maka dari itu kemudian Allah mengabarkan pada surah Al-Qamar ayat 37. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nudhur. Sesungguhnya mereka telah membujuknya, yaitu membujuk nabinya Lut alaihissalam agar menyerahkan tamunya kepada mereka, pada kaumnya. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab dan ancaman-ancamanku. Dengan hukuman ini mereka pun akhirnya tidak bisa atau dengan kesulitan kembali ke rumah-rumah mereka. Tidak cukup itu, mereka pakai ngancam-ngancam Nabi Lut juga. Besok tak balik lagi loh, tak parah. Ya, sampai seperti itu. Jadi dibuat buta pun mata mereka tidak kapok. Maka datanglah hukuman kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Hijr ayat 73. Allah kirimkan suara yang sangat keras. Ya. Suara kilat, guntur yang keras. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Justru keesokan harinya ketika matahari terbit, ya, mereka Allah kirimi dengan suara guntur yang amat keras sehingga gendang telinga mereka menjadi pecah. La ilaha illallah.
Yang ketiga, yaitu bumi mereka diangkat dan dibalik. Bumi mereka diangkat dan dibalik. Allah sebutkan pada surah Hud ayat 82, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Agak flu saya baca. Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas kami balik ke bawah. Kami angkat ke atas yang di bawah, kemudian kami balik. Tidak cukup itu, yang keempat, namun disebutkan dalam satu ayat, yaitu dihujani dengan batu dari tanah terbakar, tembikar yang bertubi-tubi. Bahkan dalam riwayat disebutkan setiap batunya pun itu ada tulisannya. Ini untuk si A, ini untuk si B. Karena sijil, hijaratan min sijil, yaitu sudah tertulis. Jadi tidak bakal meleset batunya. Subhanallah. Dikatakan pula atau disebutkan dalam riwayat bahkan ya lolongan anjing, kokok ayam itu terdengar oleh penduduk langit ketika negeri mereka itu diangkat dan dibalik. Itulah yang juga disindir oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 53, wal mu'tafikata ahwa. Dan al-mu'tafikah yaitu negeri kaum Lut yang dihempaskan ke bawah. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.